Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan dan mohon izin nampang dulu ya. Nama saya Agustina Wulansari. Ibu dengan 2 anak umur 5 tahun dan 3 tahun. Bu Agustina saat ini mengajar mata pelajaran kimia di kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif dan rekayasa perangkat lunak. Mohon maaf, untuk sementara perkenalan kita baru bisa satu arah ya. Nanti perkenalan lain insya Allah kalau kita dipertemukan untuk pembelajaran di kelas setelah nanti kondisi membaik. Tidak lupa, mari kita doakan bersama agar kondisi COVID ini segera berlalu dan kita dapat beraktivitas dan belajar secara normal. Amin. Nah, di kegiatan MPLS ini, Bu Agustina atau biasa dipanggil Bu Ina ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang pengenalan cara belajar. Sebenarnya bingung juga ya, apa yang mau dikenalkan. Sementara sebenarnya kita semua sudah bisa belajar sejak pertama kali membuka mata. Tapi baiklah, mungkin yang dimaksud di sini adalah belajar dalam konteks mempelajari materi yang diterima di sekolah. Sebenarnya masih ada cara belajar yang baik dan benar secara baku. Kenapa? Karena gaya belajar masing-masing orang memang berbeda. Tapi tips berikut mungkin sedikit berguna untuk anak-anak. Nah, di sini saya akan menyampaikan tips cara belajar yang efektif. 1. Sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur. Rebahan di kasur memang nyaman, tapi nyaman untuk beristirahat. Belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan pegal dan konsentrasi tentunya menjadi buyar. Kamu juga bisa malah tertidur saat belajar sambil rebahan. Nah, usahakan tempat tidur memiliki sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Selain itu, sediakan meja yang posisinya tak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi dari posisi dudukmu. 2. Sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar, seperti alat tulis ya. Jadi, jika kamu terbiasa meminjam alat-alat untuk belajar kepada teman, saat ini siapkanlah sendiri alat-alat tersebut. Alat-alat yang mendukung belajar bisa membuatmu mudah untuk belajar. Jangan sampai alat-alat belajar ini tak mampu kamu perhatikan sehingga bisa mengganggumu saat belajar. 3. Pastikan koneksi internet baik. Untuk menyiapkan segala materi pembelajaranmu, hal yang mesti diperhatikan saat belajar dari rumah adalah koneksi internet. Nah, di sini koneksi internet yang baik akan memudahkan untuk tetap terhubung dengan guru saat belajar dari rumah. Kamu tak harus memasang jaringan internet di rumah, tapi kamu bisa menggunakan jaringan internet lewat handphonemu itu sendiri. 4. Sediakan camilan pendamping, misalnya kopi. Kegiatan belajar tentunya akan membuat tenaga terkuras. Meskipun secara fisik tak banyak bergerak, tetapi belajar menguras tenaga karena banyak yang kita pikirkan atau terlalu banyaknya kita berpikir. Supaya tetap semangat dan tak lelah saat belajar, sediakanlah camilan secukupnya. Siapkan camilan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan camilan berkalori tinggi lainnya. 5. Jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus seperti ilustrasi handphone ya. Belajar di rumah pasti tak akan luput dari gangguan yang membuatmu kurang fokus. Gangguan itu bisa datang dari televisi, mainan, maupun smartphone. Rumah memang sejatinya adalah tempat yang paling tenang untuk istirahat sehingga bisa mengganggumu untuk fokus belajar. Saat ini, kurangilah akses ke kegiatan yang bisa mengganggumu belajar di rumah. 6. Pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal. Supaya mata dan kepalamu tak pusing, perhatikan pencahayaan di tempatmu belajar. Jangan sampai ruanganmu minim pencahayaan karena bisa membuat matamu rusak dan kepalamu pusing.
Selain itu, belajar di tempat yang redup atau cenderung gelap akan membuatmu malas. Matamu akan bekerja keras untuk melihat, sehingga lama-kelamaan akan membuat mata cepat letih dan mengantuk lebih cepat. 7. Jangan lupa perhatikan waktu. Jadikan belajar sebagai habits atau kebiasaan. Jangan terbiasa menumpuk tugas terlalu banyak untuk dikerjakan dalam satu waktu yang panjang. Akan lebih efektif kamu belajar 1 jam setiap hari daripada 3 jam tapi 3 hari sekali. Dan jangan lupa, di atas semuanya, keberhasilan belajar sangat ditentukan oleh tekad dan kemauanmu itu sendiri. Lebih-lebih untuk pembelajaran daring selama pandemi ini, mungkin akan sulit fokus jika harus mempelajari materi sendiri di rumah tanpa tatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Tapi jika tekad dan kemauanmu kuat, insya Allah dapat dilakukan dengan baik. Pesan saya, tetap semangat belajar. Sampai ketemu nanti di sekolah dalam mata pelajaran kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.